Hai teman-teman, kenalin nama aku Dila Puspitasari, aku dari Telkom University. Di sini, aku mempunyai tugas mata kuliah literasi digital, yaitu mewawancarai dua narasumber tentang kemampuan literasi digital. Nah, untuk narasumber yang pertama, yaitu ada Intan Putri Titania, merupakan mahasiswi dari Telkom University yang berumur 19 tahun dengan daerah domisili Subang, Jawa Barat. Halo Intan, selamat malam. Hai Dil, selamat malam juga. Maaf ya mau ganggu waktunya. Malam-malam di sini aku cuma mau nanya-nanya sedikit tentang kemampuan literasi yang kamu miliki. Nah, langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama itu, apakah kamu tahu arti dari penyebaran informasi? Ya, aku tahu. Boleh dijelasin nggak menurut kamu apa sih yang dimaksud dari penyebaran informasi? Kalau menurut saya tuh penyebaran informasi itu kayak semacam arus informasi gitu yang ditujukan kepada orang-orang tertentu gitu, Dil. Apakah kamu mengetahui cara untuk menyebarkan informasi menggunakan media sosial? Ya, tahu. Contohnya tuh kayak Instagram gitu kan. Aku tuh kadang suka nyebarin informasi melalui melalui Snapgram gitu, bikin status-status. Terus kadang aku juga suka meneruskan informasi dari kiriman orang lain, terus menerusin lagi ke Snapgram. Jadi kayak di-repost gitu, Deal. Oh, lalu selanjutnya, apakah kamu mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan langsung ikut menyebarkannya atau bagaimana? Ya enggak lah, Deal. Soalnya kan aku tuh kayak nyaring berita yang masuk lebih dulu gitu, terus memastikan apa berita itu tuh benar atau hoax. Lalu selanjutnya, apakah kamu tahu cara menyebarkan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Tahu, kayak aplikasi WhatsApp, informasi itu kan bisa disebarin dalam bentuk tulisan atau gambar. Misalnya tuh kayak informasi mengenai perkuliahan, aku tuh bisa nyebarinnya langsung di grup atau milih langsung dari beberapa teman yang akan aku kasih informasinya yang terkait perkuliahan itu. Terus kadang juga aku nyebarin informasinya ke status WhatsApp. Lalu biasanya informasi apa yang kamu sebarkan melalui status WhatsApp? Kalau untuk di status WhatsApp tuh biasanya cuma informasi yang sifatnya umum, misalnya kayak teman kehilangan dompet atau kehilangan STNK gitu. Nah, aku tuh bisa membantunya dengan cara menyebarkan informasi tersebut di status WA agar orang lain dapat membantunya. Baik. Kemudian, apakah kamu mengetahui cara menyebarkan informasi berupa gambar di media sosial? Ya tahu, kayak Instagram, aku tuh nyebarinnya di Snapgram gitu kayak tadi. Kadang bisa langsung di-post foto atau feed Instagramnya. Tapi saya lebih sering nyebarinnya lewat SG sih, Dil. Kenapa kamu lebih memilih menyebarkannya melalui SG dibandingkan dengan post langsung di feed Instagram kamu? Boleh nggak dijelasin kenapa? Ya gak apa-apa sih, soalnya kalau di posan tuh lebih suka buat post foto sendiri aja. Lagian kan suatu informasi yang disebarin itu beritanya nggak bertahan lama. Jadi aku tuh kayak milih buat nyebarinnya di SG. Oke. Lalu selanjutnya, apakah kamu tahu cara menyebarkan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Ya tahu, aku bisanya nyebarin di status WA buat aplikasi percakapan. Selain ke status WhatsApp, apa pernah nyebarin informasinya ke grup atau ke teman-teman misalnya? Ya suka, kadang aku juga nyebarin informasinya ke grup atau ke teman-teman. Biasanya kalau informasinya masih meragukan, aku nyebarinnya ke teman dekat. Terus nanya apakah informasi yang beredar beredar ini benar atau enggak, agar nantinya aku tuh kayak enggak nyebarin informasi yang hoax gitu. Lalu selanjutnya, apakah kamu tahu etika dan sopan santun dalam mendistribusikan informasi? Tahu, misalnya kalau aku nyebarin informasi sebisa mungkin aku tuh harus mastiin dulu kalau beritanya akurat atau enggak. Terus kalau aku nyebarin informasi yang beritanya baik maupun buruk, sebisa mungkin harus tetap ngejaga perkataan yang akan aku tulis. Jangan sampai nyakitin suatu pihak lainnya gitu. Terus begitu juga sebaliknya apabila melihat
melihat sebuah informasi itu harus kayak dilihat dulu. Lalu selanjutnya, apakah kamu memahami dampak dari mendistribusikan informasi? Ya, tahu dampaknya tuh ada dua. Kita tuh bisa mudah mendapatkan informasi lewat media sosial, namun kadang ada beberapa pihak yang nyebarin informasinya tanpa memastikan dulu apakah berita tersebut benar atau tidak, sehingga terkadang banyak berita hoax yang beredar. Lalu selanjutnya, apakah kamu melakukan pembacaan detail pesan sebelum akan menyebarkannya? Itu sih pasti ya, Dil. Aku tuh selalu ngebaca dulu, terus mastiin apakah pesan itu tuh akurat atau enggak. Biar nantinya aku gak nyebarin pesan-pesan yang enggak akurat. Misalnya, aku dapat suatu informasi di sosmed. Sebelum aku nyebarinnya tuh aku tuh cari tahu dulu. Setelah itu baru aku ikut nyebarin. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kamu menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya? Dengan membaca pesan tersebut, terus pahami. Setelah itu aku cari kebenaran pesan tersebut. Jadi gak semua berita yang tersebar aku percaya karena banyak juga pesan-pesan yang gak benar. Jadi sebisa mungkin aku mastiin dulu sebelum mempercayainya dan menyebarkannya. Baik, Intan, makasih ya atas waktunya. Oke, Dil, sama-sama. Dadah Intan, selamat malam. Dadah, malam juga, Dila. Kemudian, untuk narasumber yang kedua yaitu ada Novia Oktaviani yang merupakan mahasiswi Universitas Gunadarma berumur 20 tahun dengan daerah domisili Subang, Jawa Barat. Halo Novia, selamat malam. Halo Dila, selamat malam juga. Maaf ya, aku ganggu waktunya malam-malam. Di sini aku cuma mau nanya tentang sedikit kemampuan literasi yang kamu miliki. Ya, boleh. Pertanyaannya aja ya. Yang pertama, apakah kamu tahu arti dari penyebaran informasi? Menurut saya, penyebaran informasi merupakan proses penyampaian suatu tujuan atau berita-berita yang awalnya orang nggak tahu, jadi pada tahu gitu. Lalu selanjutnya, apakah kamu mengetahui cara untuk menyebarkan informasi menggunakan media sosial? Saya tahu seperti Facebook gitu, saya bisa menyebarkan informasinya melalui status Facebook atau juga bisa mengirimkan informasinya dengan memposting informasi di beranda Facebook saya. Selain itu juga misalnya di Instagram, bisa melalui Snapgram. Lalu, mengapa kamu lebih memilih media sosial seperti Facebook dan Instagram? Karena menurut saya Instagram dan Facebook itu rata-rata semua orang juga menggunakannya. Jadi apabila mencari dan menyebarkan informasi akan lebih mudah di Instagram dan Facebook dibandingkan dengan media sosial lainnya. Apakah kamu tahu cara menyebarkan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Ya, saya tahu contohnya di WhatsApp. Informasi dapat disebarkan melalui status WhatsApp bisa juga langsung dikirim ke grup yang kita punya atau ke teman-teman yang kita mau. Kalau di lain sih paling cara nyebarinnya langsung kirim ke grup yang kita tuju aja gitu. Saya jarang menyebarkan informasi melalui link sih, lebih sering menggunakan WhatsApp. Kenapa kamu lebih sering menyebarkan informasi melalui WhatsApp dibandingkan dengan lain? Soalnya kalau lain kan jarang digunain, cuma buat orang-orang yang nggak terlalu deket aja gitu, kayak grup-grup kuliah atau grup-grup angkatan gitu. Sedangkan WhatsApp kan isinya semua teman-teman dekat dan lebih sering digunain juga gitu. Lalu, apakah kamu mengetahui cara menyebarkan informasi berupa gambar di media sosial? Ya, saya tahu seperti di Instagram gitu. Saya menyebarkan di Snapgram atau misalnya dari Snapgram dan postingan orang lain gitu. Misalnya bisa saya teruskan ke orang lain yang ingin saya beritahu. Begitu juga di Facebook bisa melalui status atau di cerita Facebook dan bisa juga meneruskan dari orang lain. Lalu di antara Instagram dan Facebook, kamu lebih sering menyebarkan melalui aplikasi yang mana? Biasanya sih saya lebih sering di Instagram sih dibandingkan Facebook. Lalu, apakah kamu tahu cara menyebarkan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Bisa disebarkan di status atau bisa langsung mengirimnya ke grup atau kontak orang-orang yang ingin kita beritahu informasinya gitu. Kemudian, kamu lebih sering menyebarkan di status apa langsung ke grup maupun kontak langsung?
Sebenarnya gimana konteks informasinya sih? Kalau misalkan udah akurat, biasanya saya menyebarkannya di status, tapi kalau belum akurat, biasanya saya mengirim di grup atau ke teman-teman agar sebelumnya saya bisa bertanya gitu, apakah berita tersebut benar atau tidak gitu. Takutnya kan kalau misalkan udah disebarin di status gitu, takutnya bohong gitu, nanti udah banyak orang yang lihat gitu. Baik. Lalu selanjutnya, apakah kamu tahu etika atau sopan santun dalam mendistribusikan informasi? Saya tahu, misalnya kalau saya menyebarkan informasi, kita harus mastiin dulu itu benar atau tidak beritanya. Terus kita dapat informasi, jangan mudah percaya, sebisa mungkin harus dipastikan terlebih dahulu apakah beritanya benar atau tidak. Terus juga kalau misalkan nyebarin informasi atau komen-komen, nggak boleh yang ngelontarin kata-kata yang jelek gitu atau kata-kata kotor. Selanjutnya, apakah kamu memahami dampak dari mendistribusikan informasi? Mungkin dampak dari menyebarkan informasi, kita bisa membantu orang-orang mengetahui informasi yang beredar, tetapi orang-orang juga banyak yang menyebarkan informasi tanpa memastikan terlebih dahulu apakah beritanya itu benar atau tidak, sehingga tidak sedikit orang yang mudah mempercayai berita tersebut. Kemudian, apakah kamu melakukan pembacaan detail pesan sebelum menyebarkannya? Biasanya saya selalu membacanya terlebih dahulu dan memastikan apakah pesan tersebut akurat atau tidak, sehingga nantinya saya tidak menyebarkan pesan-pesan yang tidak akurat. Saya gak mau menyebarkan pesan-pesan atau informasi yang belum tentu benar-benar saya tidak mau menyebarkannya. Selanjutnya, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya? Kalau misalnya saya dapat sebuah pesan informasi yang akan disebarkan, terlebih dahulu saya membaca pesannya dan memastikan terlebih dahulu benar atau tidak, dan juga biasanya nggak semua informasi yang saya terima saya sebarkan juga. Biasanya saya pilih-pilih mana yang berita yang harus ikut saya sebarkan dan mana yang tidak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, boleh dicontohin nggak misalnya berita apa yang bakal kamu sebarin dan yang nggak kamu sebarin? Kalau misalkan yang disebarin tuh misalnya nih kayak berita tentang COVID atau enggak berita-berita tentang kuliah. Terus kalau misalkan yang nggak boleh disebarin tuh kayak berita-berita tentang kekerasan atau enggak kecelakaan yang kayak gitu-gitu sih, takutnya yang kekerasan kan ditiru juga gitu sama masyarakat. Oke, baik Novia. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Mungkin Ya, sekian sama-sama. dari pertanyaan yang saya tanyakan kepada Novia. Terima kasih. Dadah Iya, Novia. sama-sama. Dadah. Nah, segitu aja teman-teman hasil dari wawancarai mengenai literasi digital. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai ketemu lagi. Dadah.